Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ranita Zulinda Putri, mahasiswi Poltekkes Kemenkes Bengkulu, Prodi Sarjana Terapan Keperawatan tingkat 3. Baiklah, di video saya sebelumnya, saya sudah menjelaskan konsep teori dari defisit perawatan diri. Nah, di video saya kali ini, saya akan menjelaskan bagaimana konsep asuhan keperawatan pada defisit perawatan diri. Selamat menyaksikan. Di konsep asuhan keperawatan defisit perawatan diri, yang pertama itu ada pengkajian. Nah, di pengkajian juga ada yang namanya identitas, seperti nama klien, umur, jenis kelamin, alamat, agama, pekerjaan, tanggal masuk rumah sakit, alasan masuk, nomor rekam medik, keluarga yang dapat dihubungi. Nah, alasan masuk ini biasanya masalah yang dialami pasien, yaitu senang menyendiri, tidak mau banyak berbicara dengan orang lain, terlihat murung, penampilan acak-acakan, tidak peduli dengan diri sendiri, dan mulai mengganggu orang lain. Yang kedua ada faktor predisposisi. Pada pasien yang mengalami defisit perawatan diri, ditemukan adanya faktor herediter mengalami gangguan jiwa, adanya penyakit fisik dan mental yang diderita pasien sehingga menyebabkan pasien tidak mampu melakukan perawatan diri. Selanjutnya ada PEMFIS atau pemeriksaan fisik, yaitu biasanya pada PEMFIS dilakukan pemeriksaan TTV, tanda-tanda vital, pemeriksaan secara keseluruhan tubuh, yaitu pemeriksaan head to toe, yang biasanya penampilan klien yang kotor dan acak-acakan. Selanjutnya ada psikososial. Yang pertama ada genogram, biasanya menggambarkan pasien dengan anggota keluarga yang mengalami gangguan jiwa, dilihat dari pola komunikasi, pengambilan keputusan, dan pola asuh. Yang kedua ada konsep diri yang terdiri dari citra tubuh, biasanya persepsi pasien tentang tubuhnya, bagian tubuh yang disukai, reaksi pasien terhadap bagian tubuh yang disukai dan tidak disukai. Yang kedua ada identitas diri, biasanya dikaji status dan posisi pasien sebelum pasien dirawat, kepuasan pasien terhadap status dan posisinya, kepuasan pasien sebagai laki-laki atau perempuan, keunikan yang dimiliki sesuai dengan jenis kelamin dan posisinya. Yang ketiga ada peran diri, biasanya meliputi tugas atau peran pasien dalam keluarga atau pekerjaan atau kelompok atau masyarakat, kemampuan pasien dalam melaksanakan fungsi atau perannya, perubahan yang terjadi saat pasien sakit dan dirawat, dan bagaimana perasaan pasien akibat perubahan tersebut. Terus yang keempat ada ideal diri, biasanya berisi harapan pasien terhadap keadaan tubuh yang ideal, posisi, tugas, peran dalam keluarga, pekerjaan atau sekolah, harapan pasien terhadap lingkungan sekitar, serta harapan pasien terhadap penyakitnya. Selanjutnya yang kelima ada harga diri, biasanya yang dikaji tentang hubungan pasien dengan orang lain sesuai dengan kondisi, dampak pada pasien berhubungan dengan orang lain, fungsi peran tidak sesuai harapan, penilaian pasien terhadap pandangan atau penghargaan orang lain. Terus yang keenam ada hubungan sosial, biasanya hubungan pasien dengan orang lain sangat terganggu karena penampilan pasien yang kotor, sehingga orang sekitar menghindari pasien. Adanya hambatan dalam berhubungan dengan orang lain, minat berinteraksi dengan orang lain. Terus ada spiritual terbagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama nilai dan keyakinan, biasanya nilai dan keyakinan terhadap agama pasien terganggu karena tidak menghiraukan lagi dirinya. Yang kedua ada kegiatan ibadah, biasanya kegiatan ibadah pasien tidak dilakukan ketika pasien mengalami gangguan jiwa. Terus ada status mental, yang pertama ada penampilan, biasanya penampilan pasien sangat tidak rapi, tidak tahu cara berpakaian, dan penggunaan pakaian tidak sesuai. Yang kedua cara bicara atau pembicaraan, biasanya cara bicara pasien lambat, gagap, sering terhenti atau blocking, apatis serta tidak mau memulai pembicaraan. Yang ketiga ada aktivitas motorik, biasanya kalian tampak lesu, gelisah, tremor, dan kompulsif. Yang keempat ada alam perasaan, biasanya keadaan pasien tampak sedih, putus asa, merasa tidak berdaya, rendah diri, dan merasa dihina. Yang kelima ada afek, biasanya afek pasien tampak datar, tumpul, emosi pasien berubah-ubah, kesepian, apatis, depresi atau sedih dalam cemas. Yang keenam ada interaksi selama wawancara, biasanya respon pasien saat wawancara tidak kooperatif, mudah tersinggung, kontak kurang serta curiga yang menunjukkan sikap atau peran tidak percaya kepada pewawancara atau orang lain. Yang ketujuh ada persepsi, biasanya pasien berhalusinasi tentang ketakutan terhadap hal-hal kebersihan diri, baik halusinasi pendengaran, penglihatan, serta halusinasi perabaan yang membuat pasien tidak mau membersihkan diri dan pasien mengalami depersonalisasi. Yang kedelapan ada proses pikir, biasanya bentuk pikir pasien autistik, dereistik, sirkumstansial, kadang tangensial, kehilangan asosiasi, pembicaraan meloncat dari topik satu ke topik lainnya, dan kadang pembicaraan terhenti tiba-tiba.
Terus selanjutnya ada kebutuhan pasien pulang. Yang pertama ada makan. Biasanya pasien kurang makan, cara makan pasien terganggu, serta pasien tidak memiliki kemampuan menyiapkan dan membersihkan alat makan. Yang kedua ada berpakaian. Biasanya pasien tidak mau mengganti pakaian, tidak bisa menggunakan pakaian yang sesuai, dan tidak bisa berdandan. Yang ketiga ada mandi. Biasanya pasien jarang mandi, tidak tahu cara mandi, tidak gosok gigi, tidak mencuci rambut, tidak menggunting kuku, tubuh pasien tampak kusam, dan badan pasien mengeluarkan aroma bau. Yang keempat ada BAB atau BAK. Biasanya pasien BAB atau BAK tidak pada tempatnya seperti di tempat tidur, dan pasien tidak bisa membersihkan WC setelah BAB atau BAK. Yang kelima ada istirahat. Biasanya istirahat pasien terganggu dan tidak melakukan aktivitas apapun setelah bangun tidur. Yang keenam ada penggunaan obat. Apabila pasien mendapat obat, biasanya pasien minum obat tidak teratur. Yang ketujuh ada aktivitas dalam rumah. Biasanya pasien tidak mampu melakukan semua aktivitas di dalam maupun di luar rumah karena pasien selalu merasa malas. Setelah pengkajian ada masalah keperawatan, yaitu defisit perawatan diri menjadi masalah keperawatan. Terus ada intervensi keperawatan, yaitu dukungan perawatan diri menurut Psiki. Yang pertama ada observasi, yaitu identifikasi kebiasaan aktivitas perawatan diri sesuai usia. Yang kedua monitor tingkat kemandirian. Yang ketiga identifikasi kebutuhan alat bantu kebersihan diri, berpakaian, berhias, dan makan. Yang kedua ada terapeutik, sediakan lingkungan yang terapeutik, misalnya suasana hangat, rileks, dan privasi. Siapkan keperluan pribadi, misalnya parfum, sikat gigi, dan sabun mandi. Dampingi dalam melakukan perawatan diri sampai mandiri. Fasilitasi untuk menerima keadaan ketergantungan. Fasilitasi kemandirian, bantu jika tidak mampu melakukan perawatan diri. Jadwalkan rutinitas perawatan diri. Terus ada edukasi. Yang pertama ada menganjurkan melakukan perawatan diri secara konsisten sesuai kemampuan. Terus ada implementasi dari intervensi keperawatan. Implementasi tindakan keperawatan disesuaikan dengan rencana tindakan keperawatan. Sebelum melaksanakan tindakan yang sudah direncanakan, perawat perlu memvalidasi dengan singkat apakah rencana tindakan masih sesuai dan dibutuhkan oleh pasien saat ini. Terus setelah implementasi, ada evaluasi. Evaluasi adalah proses berkelanjutan untuk menilai efek dari tindakan keperawatan kepada pasien. Evaluasi dapat dibagi menjadi dua, evaluasi proses atau formatif yang dilakukan setiap selesai melaksanakan tindakan. Evaluasi hasil atau sumatif yang dilakukan dengan membandingkan antara respons pasien dan tujuan khusus serta umum yang telah ditentukan. Evaluasi dapat dilakukan dengan menggunakan pendekatan SOAP, yaitu yang pertama S. Respons subjektif. Pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan dapat diukur dengan menanyakan kepada pasien langsung. Yang kedua ada objek. Respon objektif pasien terhadap tindakan keperawatan yang telah dilaksanakan dan dapat diukur dengan mengobservasi perilaku pasien pada saat tindakan dilakukan. Yang A. Analisis ulang atas data subjektif, data subjektif, dan objektif untuk menyimpulkan apakah masalah masih tetap atau muncul masalah baru atau ada data yang kontradiksi dengan masalah yang ada. Selanjutnya ada P, yaitu perencanaan atau tindak lanjut berdasarkan hasil analisis pada respon pasien yang terdiri dari tindakan lanjut pasien dan tindakan lanjut oleh perawat. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai bagaimana konsep asuhan keperawatan pada defisit perawatan diri. Nah, sebelum kalian menonton video saya yang satu ini, kalian harus menonton terlebih dahulu video saya yang sebelumnya mengenai konsep teori defisit perawatan diri. Hanya itu yang dapat saya sampaikan di video saya kali ini. Semoga dapat bermanfaat bagi yang menonton dan bagi saya sendiri. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keep on watching my video.